Peringatan untuk pabrikan motor yang jualan motor kemahalan dengan teknologi seadanya. Karena beberapa waktu yang lalu, kalian pasti pernah melihat berita sebuah pabrikan Cina yang baru berusia 2 tahun tapi berhasil memenangkan 2 balapan sekaligus di ajang balap bergengsi World Super Sport. Terus apa hubungannya? Motor Cina sekarang udah punya kualitas yang lebih baik, harga jual tetap murah, dan terbukti menang balapan. Apa nggak jadi ancaman? ZX Moto. Namanya mengingatkan saya kepada Kawasaki ZX Series, tapi kedua brand ini sama sekali tidak berkaitan. Kalau di Kawasaki sendiri, ZX adalah kode penamaan untuk sport bike berperforma tinggi mereka, dan kalau ZX Moto adalah inisial dari nama sang founder yakni Zhang Zui. Tapi siapa sih ZX Moto ini? Baru dengar kok udah juara aja. Nah, gini ceritanya. Kisah dimulai dari seorang pemuda desa bernama Zhang Zui. Ia lahir pada tahun 87 di sebuah desa terpencil di Hunan. Dari kecil, kondisi ekonominya sudah sangat sulit dan ia juga seorang broken home. Nah, ia cuma lulusan SMP. Makanya dari umur 16 tahun, ia memutuskan untuk bekerja jadi montir. Sebetulnya cita-citanya itu adalah menjadi seorang pembalap, tapi jelas jadi pembalap itu nggak mudah dan butuh dana yang sangat banyak. Makanya, sejak ia memutuskan mengejar mimpinya, ia bekerja lebih keras dari siapapun yang kalian kenal. Suatu ketika pada tahun 2006, di saat ia berusia 19 tahun, ada sebuah TV swasta yang datang ke desanya. Zhang Zui mendekati kru tersebut dan bilang kalau dia ingin tampil di TV supaya bisa masuk ke tim balap profesional. Tapi kru TV menolak dan memutuskan untuk pergi dan balik ke kota. Zhang nggak mau menyerah, dan di saat dia tahu harus mengejar mimpinya, dia beneran mengejar kru tersebut sejauh 100 km. Sang kru TV diam-diam merekam dan menayangkan aksi dari Zhang Zui, dan aksi tersebut viral. Beberapa tahun berlalu di tahun 2013, Zhang memutuskan untuk pindah ke Chongqing. Itu tuh pusatnya industri otomotif di Cina. Seluruh tabungannya digunakan untuk membangun sepeda motor. Ini seperti custom motor terus dijual. Terus dia bikin lagi dan dijual lagi. Sampai-sampai motor buatan Zhang sudah laku puluhan hingga ratusan unit. Nah, selama proses ini, dia pun jadi terkenal tuh. Dan karena namanya mulai dikenal luas, pada tahun 2017, ia berhasil mendirikan merek Coffee Moto, yang kemudian sukses besar dan bahkan sempat berlaga di Rally Dakar. Namun Zhang memiliki visi idealis untuk fokus penuh pada pengembangan mesin berperforma tinggi, seperti mesin 4 silinder. Nah, ide tersebut tidak disetujui oleh mayoritas investor Coffee Motor. Akhirnya pada tahun 2024, ia memutuskan untuk keluar dan mendirikan brandnya sendiri. Ambisi Zhang Zui bukan sekedar jualan motor, tapi membuktikan bahwa motor Cina bisa menang di balapan dunia. Hanya dalam waktu singkat setelah ia berdiri, ia langsung menerjunkan motornya ke ajang balap World Super Sport. Gimana ceritanya? Pabrikan yang baru dibangun, lewat motornya yang bernama 820RR RS, bisa mengalahkan Ducati Panigale V2, Yamaha R9, dan Kawasaki ZX-6R yang sudah ikut ajang ini selama bertahun-tahun. Dan kondisi ini jelas menghancurkan stigma bahwa motor Cina cuma bisa meniru. Prestasi balap kan sudah teruji, gimana dengan motor produksi massalnya? Motor pertama dari ZX Moto diperkenalkan pada tahun 2024. Sebagai motor pertama, ZX Moto menargetkan pasar menengah dengan motor 500RR. Secara desain, 500RR terlihat sangat sporty dengan desain serba lancip. Single side swing arm berbahan aluminium, sok depan upside down dengan ukuran 41 mm, dan pengereman double disc yang diapit oleh kaliper 4 piston. Secara keseluruhan motor ini punya dimensi yang pas banget nih untuk postur tubuh orang Asia. Nah, di Cina ia dijual di kisaran 75-80 jutaan, yang artinya secara harga dan performa motor ini sangat menarik untuk dibeli. Kalau ngomongin performa, motor ini punya mesin 4 silinder 470cc yang dapat memuntahkan tenaga hingga 84 HP dengan torsi di kisaran 46 Nm. Dengan bobot yang cuma 168 kg, angka ini justru mengejutkan. Karena, meski sama-sama 4 silinder, Kawasaki ZX-25R justru lebih berat dengan bobot mencapai 180 kg. 12 kg dengan mesin 2 kali lipatnya, jelas ZX Moto punya power to weight ratio yang patut dipertimbangkan oleh pabrikan lain.
Dan kalau ngomongin motor di kelas yang sama-sama 500cc 4 silinder, 500RR bersaing dengan CF Moto Voom 500. Cuma di atas kertas, 500RR punya performa yang sedikit lebih unggul. Klaim dari pabrikan, ia cuma butuh 3,4 detik dari diam ke 100 km per jam, atau lebih cepat 0,8 detik ketimbang Voom. Meski data ini belum 100% valid ya, tapi nggak akan jauh-jauh beda nih dari segitu. Dan kalian tahu nggak? 3,4 detik adalah angka akselerasi dari motor 600cc, seperti CBR 600 dan juga ZX 6R. Lalu di bagian top speed, 500RR konon bisa digeber hingga kecepatan 235 km per jam. Atau 15 km lebih kencang ketimbang Voom yang punya top speed di kisaran 220 km per jam. Nah, data dari performa ini bikin saya bingung. Sebetulnya jika mengacu pada kapasitas mesin yang 500cc, ia beda 100cc dengan motor 600cc. Ia punya akselerasi yang sekelas, dan yang membedakan cuma top speed motor 600cc itu bisa digeber sampai 260 km per jam. Jadi bedanya tipis nih. Tapi sebetulnya buat apa bikin motor 500cc kalau gitu? Kenapa nggak bikin motor 600cc aja sekalian? Nah, saya jelaskan kenapa hal itu jadi masuk akal. Pabrikan Cina menganggap motor 350, 450, dan 500cc itu sweet spot. Ini adalah strategi bisnis yang mempengaruhi nilai beli masyarakat. Motor 500cc seperti ZX Moto 500RR dibuat sebagai motor lanjutan dari kelas sport 250cc. Jadi singkatnya, perbedaan kapasitas yang cuma 100cc dari motor 500 ke 600cc 4 silinder kelihatannya kan dikit banget ya. Tapi yang kurang disadari adalah perbedaan 100cc ini memberikan selisih tenaga yang hampir 40 HP. Dan jelas, 40 HP dengan gap mesin yang cuma 100cc di atas kertas nggak jadi cuma loh. Karena mesin 500cc 84 HP itu berputar di 13 hingga 14.000 RPM. Sedangkan 124 HP berputar di 16.000 RPM. Dan jelas, untuk membuat mesin bisa stabil dan awet di 16.000 RPM, butuh part internal yang jauh lebih kuat, yang didukung oleh sasis, suspensi, dan pengereman yang mumpuni, yang otomatis membuat pengembangan dan biaya produksi motor 600cc jadi membengkak. Apalagi setelah kalian tahu, harga ZX Moto 500RR di Eropa ada di kisaran 100 hingga 120 jutaan, dan bandingkan dengan ZX 6R yang dijual di kisaran 220 hingga 250 jutaan. Nah, beda 100 jutaan pun lumayan lah buat bule, apalagi buat kita ya. Kalian bisa membeli motor 500cc 4 silinder dengan bobot yang setara motor 250cc 2 silinder yang punya performa mendekati motor 600cc, tapi dengan harga setengah dari motor 600cc. Ini adalah keputusan yang paling masuk akal, dan kalian tahu sendiri, bahkan produsen motor Jepang sudah mulai menghentikan pengembangan dari motor 600cc 4 silinder. Contohnya Yamaha R6, yang kini kelas supersport Yamaha diisi oleh Yamaha R9. Dan inilah alasan kenapa sekarang makin banyak pabrikan, terutama pabrikan Cina, yang menjual motor dengan kapasitas mesin yang aneh-aneh. Dulu kan kita taunya motorsport itu 125 atau 150cc. Naik lagi ke kelas 250cc. Terus upgrade ke kelas 650 2 silinder atau 600cc 4 silinder. Dan raja terakhir jelas 1000cc. Tapi sekarang pabrikan Cina mengisi seluruh celah yang tersisa. Dari 350, 450, 500, 550, 625, 675, 800, 820, pokoknya semua pilihan ada. Bahkan celah ini sekarang sudah mulai diikuti oleh pabrikan Eropa, seperti Aprilia RS 457 dan KTM RC 450. Alasannya sih sama ya, mereka mau punya motor ringan, murah, dan masih cukup ngeri buat dibetol oleh rider pemula. Dan semua itu kembali ke alasan pertama tadi, yaitu bisnis atau penjualan. Buat apa mempertahankan motor 600cc tapi penjualannya mati suri? Tuh, kayak Suzuki GSX-R 600 contohnya. Motor ini masih dijual di Amerika, tapi desain dan mesinnya udah jadul. Nggak diupdate sama Suzuki. Kasusnya mirip lah kayak GSX-R 150 di Indonesia. Tahun yang sama, ZX Moto juga menjual versi naked dari 500RR. Namanya 500F. Motor ini menarik, karena sekilas memang bikin orang langsung ingat ke Honda CB 400 Super 4. Dari depan,
bentuk lampunya bulat, tangkinya gede, proporsi bodinya kompak, sampai siluet sampingnya itu punya aura motor nekat Jepang era lawas yang elegan. Tapi menurut saya motor ini mungkin tidak meniru CB400 secara langsung, melainkan ia terinspirasi dari gaya motor nekat Jepang era tahun 90-an. Ya motor lain pun kala itu desainnya kayak gini semua. Contohnya, Kawasaki Zephyr 400, Suzuki Gesik 400 Impulse, dan Yamaha XJR 400. Nah, kasus 500F juga kayak gitu. Yang mirip itu cuma vibe klasiknya. Tapi kalau dilihat lebih teliti ya motor ini motor yang berbeda. Nah, kalau kita cek spesifikasinya, meski punya desain yang retro, 500F adalah motor yang modern. Motor ini pakai rangka, shock depan belakang, serta pengereman yang basisnya mirip dengan 500RR. Mungkin beda di pengaturannya aja, karena kan kedua motor ini beda fungsi. Motor ini pakai mesin 470cc yang sama dengan 500RR. Bedanya ada di mapping ECU, setting intake, dan karakter tenaga. Kalau 500RR lebih fokus ke nafas atas buat ngejar top speed, 500F sedikit dituning supaya torsi bawah dan tengahnya lebih enak buat stop and go. Klaim dari pabrikan akselerasi dari 0 ke 100 km per jam ada di kisaran 4,5 sampai 5 detik, dengan top speed di kisaran 210 hingga 220 km per jam. Pada tahun 2025, ZX Moto sudah mulai menjual kedua motor ini ke berbagai penjuru dunia dan mendapatkan respon yang positif. Jika kita lihat dari web resmi ZX Moto, ada satu lagi motor yang mereka jual. Nggak lain dan nggak bukan adalah motor kemenangan mereka di WSSP. Ialah 820RR. Ya, tapi ini adalah versi jalan rayanya. 820RR menurut saya jadi bukti paling jelas kalau ZX Moto bukan cuma jago bikin motor murah, tapi benar-benar serius masuk ke dunia sport global. Secara tampilan motor ini punya aura yang sangat modern. Bentuknya sih mirip ya dengan 500RR. Dengan bodi sebat tajam, proporsi bodinya termasuk kompak untuk motor 800cc. Ketika membicarakan soal performa, 820RR memakai mesin 3 silinder segaris 819cc. Ini adalah konfigurasi yang sekarang justru dianggap paling ideal untuk motor berperforma tinggi kelas menengah ke atas. Karena mesin triple silinder punya karakter yang unik. Torsi bawahnya lebih berisi dibandingkan 4 silinder, tapi tetap punya nafas atas yang galak. Tenaga 820RR ada di kisaran 135 HP, alias lebih besar daripada Yamaha R9 yang cc-nya itu sedikit lebih gede di 890cc. Dengan tenaga sebesar itu, klaim akselerasi dari ZX Moto ialah ia hanya butuh waktu 3 detikan kecil untuk mencapai kecepatan 100 km per jam. Dan klaim pabrikan soal top speed ialah ia dapat menyentuh angka 270 hingga 280 km per jam. Sebetulnya ada dua versi lagi nih, yakni 820RR yang konon punya tenaga di 145 HP dan 820RR RS dengan tenaga di 150 HP. Kalau ngomongin harga, ini nih yang menarik dan sangat bahaya bagi pabrikan lain. Karena di Cina, 820RR dijual di kisaran 43 sampai 45 ribu yuan atau setara sekitar 95 hingga 100 jutaan. Artinya, di rentan harga yang lebih murah ketimbang motor 600cc Jepang, kalian bisa dapat motor 3 silinder 820cc dengan tenaga di 135 HP, dengan fitur lengkap dan image dari kemenangan balap dunia. Itu tuh, yang bikin ZX Moto 820RR terasa sangat mengganggu di pasar. Dia bukan cuma murah, tapi juga cepat, modern, dan sekarang punya validasi prestasi. Menurut saya semua ini membuat pabrikan lain harus waspada. Tapi kalian tahu siapa yang diuntungkan? Jelas, kita sebagai konsumen. Pabrikan kalau bersaing bakal ngasih kita produk bagus dengan harga yang murah. Ditambah standar kualitas pabrikan Jepang sekarang nggak boleh tuh di bawah motor Cina. Ya, memang, kita masih ngomongin motor premium yang pasti masih bakal tetap mahal kalau masuk ke Indonesia karena pajak barang mewah. Tapi gimana kalau ZX Moto nanti akan jualan motor 250cc ke bawah? Pabrikan Jepang sudah pasti tertekan nih mengetahui fakta motor 250cc mereka terkesan overpriced jika dibandingkan dengan pabrikan Cina yang sudah masuk ke pasar Indonesia seperti CF Moto dan juga KJ Motor. Apalagi kalau suatu saat ZX Moto yang terbukti jadi juara dan jualan motor di Indonesia, mati tuh pabrikan yang jual motor mahal dengan kualitas seadanya. Menurut saya nih ya, ini cuma masalah waktu aja. Kalau suatu hari nanti, warga Indonesia punya pilihan motor murah,
kencang, fitur lengkap, dan kualitas bagus, ngapain juga pilih brand yang cuma jualan sejarah? Well, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.